Bab 003. Hampir 70% dinding rumahnya bermaterialkan kaca tebal sehingga memudahkan Bian melihat keadaan di dalam rumahnya, tapi Bian tidak tahu situasi yang terjadi di sana. Bian mengira, pasti Yasa sedang mencoba meminta maaf pada Widuri. Tapi kenyataannya, ngapain lo di sini? Walaupun Widuri masih menembalut tangannya dengan arm sling, Yasa sama sekali tak merasa bersalah. Padahal yang menyebabkan Widuri terluka adalah dirinya. Ya ampun, anak ini. Widuri hanya bisa menggerutu di dalam hati. Dia tak memiliki cukup nyali untuk membalas sikap judes Yasa. Dan, tak lama Nunung datang dan mendapati ketegangan di antara Widuri dan Yasa. Kok ada orang asing di rumahku, Bi? Siapa yang nyuruh orang ini ke sini? Tanya Yasa begitu ketus pada Nunung, mata dan telunjuk sama-sama mengarah ke sosok Widuri yang seketika ciut dibuatnya. Lo, Den. Ini kan Mbak Widuri, orang yang gak sengaja kamu serempet. Udah minta maaf belum, Den? Tuh lihat, tangannya masih luka lo, tukas Nunung mencoba menetralkan situasi. Bukannya papa udah menjamin biaya dia sampai pulih. Gak perlu diajak-ajak ke sini juga, kan? Bentar-bentar. Jangan-jangan lo modus ya? Tauge tajir, lo sengaja mepet ke badan jalan biar bisa keserempet sama gue dan setelah itu lo punya rencana busuk buat bisa numpang hidup di rumah ini, gitu. Yasa sudah sangat keterlaluan. Jangan sembarangan nuduh orang. Pantas aja kamu nggak punya sopan santun. Orang-orang fokus belajar, kamu malah sibuk nyari perkara di jalanan. Widuri tidak bisa tinggal diam, akhirnya dia membalas omongan Yasa. Jaga bacot lo itu, Sid. Sungguh Widuri tersinggung dengan perkataan anak lelaki L7 tahun itu. Selain menuduh yang tidak-tidak, Yasa juga merutuki Widuri dengan kata-kata yang tidak pantas. Aduh, Den, mana boleh kamu bicara begitu? Nunung malah panik sendiri. Yasa, 18. Bian datang bagai angin. Tahu-tahu dia sudah sampai di ruangan itu. Tapi dia datang di waktu yang sangat tepat. Dia datang ketika Yasa menuduh sambil menunjuk-nunjuk pada Widuri. Turunkan telunjukmu. Titah Bian dengan marah. Setelah tahu sikap kasar putranya, Bian seketika marah dan sangat menyayangkan sikap Yasa terhadap Widuri. Widuri merasa lega dengan kemunculan Bian. Biar saja Bian tahu kalau omongan anaknya sudah sangat di luar batas. Walaupun Widuri terlihat masih muda, tapi tetap saja Widuri berusia lebih tua dari Yasa. Ini maksudnya apa, Pah? Kenapa orang ini ada di sini? Tanya Yasa pada Bian dengan nada menuntut penjelasan. Minta maaf. Titah Bian lagi, dia tidak menjawab pertanyaan Yasa. Papa nggak jawab pertanyaanku. Minta maaf. Hardik Bian pada anaknya. Wajah Yasa merah padam menahan marah. Biarpun dia terkenal sebagai panglima tawuran, tapi dia tak berani melawan papanya sendiri. Yasa Janitra. Minta maaf pada Widuri. Yasa tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bian. Dia mengurungkan niat untuk pergi keluar rumah, dia malah balik kanan dan kembali pergi ke kamarnya yang ada di lantai 2 rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bian terlihat gusar dengan sikap Yasa dan Widuri malah terlihat rikuh dengan kejadian barusan. Widuri merasa kalau clash itu terjadi karena keberadaan dirinya di rumah itu. Ngapain kamu pegang-pegang lap begitu? Tanya Bian saat melirik ke arah Widuri. Anu Pak, saya. Serahkan lap itu pada Nunung. Ikut saya. Saya mau bicara sama kamu. Saat ini Bian bersikap sangat bosi. Membuat Widuri semakin segan saja. Widuri kebingungan. Dia melirik ke arah Nunung dan Nunung memberi isyarat anggukan kepala sebagai saran kalau sebaiknya Widuri menurut saja. Akhirnya Widuri setuju dan mengikuti langkah Bian yang sudah 5 langkah lebih dulu meninggalkannya. Widuri mempercepat langkahnya agar tidak terlalu ketinggalan. Bian terus berjalan menaiki tangga rumah menuju ke lantai 2. Widuri hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apa yang mau Bian bicarakan dengannya. Kita bicara di sini aja, silakan duduk. Bian berhenti di salah satu ruang di lantai 2.
Ruang yang seperti sebuah ruang baca dengan 2 rak besar berisi buku-buku yang tertata rapi di salah satu sudut dindingnya. Baik, Pak. Widuri menurut dan duduk di sofa yang ada di tengah ruang. Maafkan ya saya, bukan cuma ke kamu kok, dia selalu bersikap kasar begitu pada siapapun bahkan ke 19 orang-orang yang dikenalnya juga. Pantas saja, sahut Widuri dalam hati. Kalau harus jujur, hati Widuri masih kesal dengan sikap kasar Yasa. Tapi Widuri abaikan saja, yang penting Widuri bisa tetap bekerja di rumah itu sebab Widuri sudah membayangkan yang indah-indah andai kelak ia sembuh dan membantu pekerjaan Nunung serta Uti. Tidak perlu menyewa tempat tinggal, tidak perlu memikirkan urusan perut dan pastinya kediaman Bian menyuguhkan ketenangan yang diidamkan oleh siapapun yang jemu dengan hiruk-pikuk perkotaan. Apa kamu mau memaafkan Yasa? Tanya Bian lagi. Iya, Pak. Saya maklumi itu, namanya lagi dalam masa transisi begitu, kadang suka mengenyampingkan etika dan sopan santun, tukas Widuri tanpa melihat ke arah Bian. Entah itu sedang mencari perhatian, atau sedang mencari jati diri, tapi kadang saya jengah menghadapi kenakalannya. Mungkin lebih jelasnya dia nggak punya teman saring yang bisa membuat dia nyaman, ungkap Bian. Ya, itu benar, apa yang Bian katakan benar. Apalagi Yasa adalah anak broken home, itu dijadikan alibi oleh Yasa untuk membuat onar setiap ada kesempatan. Widuri. Iya, Pak. Berapa umur kamu sekarang? Sepertinya kamu masih sangat muda ya. Widuri agak canggung ditanya seperti itu, Widuri merasa diperhatikan oleh Bian. Tahun ini saya akan menginjak usia 21 tahun, Pak. Pantas saja. Kamu ini sedang ranum-ranumnya, bagaimana bisa suami kamu mengabaikan kamu? Obrolan semakin membuat hati Widuri terasa tak menentu. Entah kemana lagi arah pembicaraannya. Umur kamu hampir separuh dari umur saya, lanjut Bian. Oh, begitu ya, Pak. Apa Pak Bian sudah lewat kepala 4? Rasanya mustahil, penampilan Pak Bian seperti usia 30-an awal loh, ucap Widuri berbasa-basi. Benarkah? Iya, bahkan saya sangat kaget saat tahu kalau Pak Bian mempunyai anak yang sudah duduk di bangku SMA, jawab Widuri. Obrolan mulai mengalir walau ketegangan dan rasa gugup masih belum bisa Widuri enyahkan dari dalam dirinya. Belum lewat 40 sih, tahun ini saya menuju 39 tahun. Dulu, saya memang menikah di usia yang relatif muda, makanya sekarang saya sudah punya anak bujang. 20. Oh, pantas saja. Bian tak lepas memperhatikan sosok Widuri, tapi Widuri tidak tahu karena dia lebih banyak menunduk. Entah apa yang benar-benar Bian cari dari sosok Widuri, tapi tidak peduli dengan latar belakang Widuri yang baru saja dicerai oleh suaminya, Bian seperti menemukan sesuatu yang berbeda dari sosok Widuri. Jadi, kamu benar-benar sebatang kara saat ini, Widuri. Bian memulai lagi obrolan. Sebenarnya nggak sebatang kara juga sih, Pak. Saya memiliki seorang bibi, tapi beliau tidak terlalu welcome dengan saya. Dia juga marah sama perceraian saya, dia nggak mau menerima saya untuk pulang ke rumah, walaupun itu adalah rumah peninggalan kakek saya, masih ada hak mendiang ayah saya juga di rumah itu tapi saya sedang tidak ingin membuat keributan, jadi saya pikir, menghindar akan lebih baik. Pasti bibi kamu gila harta seperti tokoh-tokoh antagonis dalam cerita fiksi, gurau Bian dan itu adalah sebuah kenyataan. Hehe, enggak juga kok Pak. Saya rasa pilihan kamu untuk menghindari dia sudah cukup tepat. Nggak usah membuang tenaga dan waktu meladeni kepicikan bibi kamu itu, sebaiknya kamu memulai hidup yang baru lagi dengan seseorang yang bisa mengangkat harkat derajat kamu, ucap Bian. Widuri hanya tersenyum hambar. Maunya memang seperti itu, tapi sungguh Widuri takut kalau kelak ia akan dipertemukan lagi dengan pria brengsek seperti Randy. Semoga, Pak. Semoga kedepannya akan ada lelaki baik yang mau menerima saya apa adanya. Saya bisa. Widuri mengangkat wajahnya dan secara spontan menatap pada Bian yang melontarkan sebuah kalimat ambigu yang maknanya samar tapi sukses membuat jantung Widuri hampir copot.
Saya bisa menerima kamu dengan apa adanya kamu sekarang ini. Kamu bisa memulai hidup yang baru bersama dengan saya. Saya akan memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Saya akan menjamin semua kebutuhan kamu. Penjelasan Bian semakin membuat Widuri shock. Widuri sampai tak bisa berkata-kata. Kamu cuma perlu mengurus saya, dan menjadi ibu sambung sekaligus teman yang baik untuk Yasa. Bian melanjutkan. Widuri nyaris sesak nafas. Wanita bodoh mana yang akan menolak tawaran seorang Biantara perkasa? Widuri seperti baru saja memenangkan lotre dan hadiahnya adalah menjadi istri dari hot duda kaya raya itu. Saya ngerti, pasti kamu shock, kan dengan tawaran saya. Widuri hanya mengangguk kaku, untuk sekedar menganggukkan kepala saja rasanya Widuri merasa berat. Santai saja. Kamu boleh pikir-pikir dulu, tapi saya nggak bisa nunggu jawaban lama-lama. Mungkin nanti saya bisa cari lagi wanita yang seumuran kamu buat saya tawari untuk jadi istri saya berikut bisa jadi teman juga untuk Yasa. 21. Jangan dulu ditawarkan ke orang lain. Beri aku kesempatan untuk bernafas, Pak. Mana bisa aku menolak ini? Terserah dengan sikap buruk putramu. Tapi apa ini serius? Apa kamu nanti akan mempermainkan aku? Lalu kamu bilang, perang, tapi bong. Aku harus gimana ini? Batin Widuri bergelut. Antara ingin menjawab, Yesido, detik itu juga, tapi Widuri juga tak ingin dipandang sebagai wanita yang gampang bilang iya. Jangan tegang begitu, saya tunggu jawaban kamu secepatnya ya, kata Bian yang terlihat begitu santai. Widuri semakin dalam menundukkan wajahnya karena segan dan canggung dalam situasi itu. Sekarang kamu istirahat aja, besok pagi akan ada yang menjemput kamu. Jemput saya. Kemana, Pak? Ke klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Kamu perlu dipoles biar kepercayaan diri kamu meningkat. Saya nggak terlalu membutuhkan wanita cantik yang tahu segalanya tentang fashion, tapi seenggaknya kamu berdandan lebih dari ini. Kejutan apa lagi ini? Belum jawab iya saja, Bian sudah memberikan fasilitas perawatan untuk Widuri. Widuri pun cenderung menjadi orang yang lebih banyak bengong dalam pembicaraan itu. Bian terlalu banyak memberinya kejutan. Sampai-sampai Widuri tak tahu lagi harus bilang apa. Sebel deh, Mas. Alia mengeluh pada Randy. Randy dan Alia sedang di dalam mobil, mereka baru saja pulang kerja bersama-sama. Randy yang mengemudi sementara Alia menggerutu sambil mengotak-atik ponselnya. Kesel kenapa, sayang? Tanya Randy dengan mesra. Besok adalah hari liburku, aku mau me time. Aku mau ke klinik kecantikan langganan aku, tapi katanya besok klinik mereka ada yang booking. Kan kesel, Mas. Siapa sih yang booking klinik sekelas Heavenly Beauty Clinic? Alia masih menggerutu kesal. Coba kamu cari tempat lain aja, sayang. Nggak bisa, Mas. Aku udah cocok di sana. Aku nggak mau coba-coba ke klinik lain. Sebenarnya, nggak perlu perawatan pun kamu udah sangat cantik, Al. Besok kita jalan bareng aja ya, belanja-belanja. Buat persiapan pernikahan kita, cuma tinggal 2 minggu lagi loh. Ya karena itu, Mas. Hari bahagia kita tinggal 2 minggu lagi. Aku harus glowing pas di nikahan kita nanti. Hampir nggak ada waktu lagi sih, sialnya Pak Biantara cuma ngasih aku cuti H2 sebelum acara pernikahan, nggak dihitung hari libur. 22. Itu cukup kok. 2 hari sebelum acara kamu bisa booking juga klinik kecantikan itu, biar aku yang bayar semuanya. Yakin, Mas? Mahal loh. Aku aja kalau mau ambil L atau 2 treatment di sana harus nyiapin uang berjuta-juta, apalagi kalau mau booking seharian. Apa sih yang enggak buat kamu? Tabunganku tebel, Al. Setahun ini aku nggak pernah ngasih uang nafkah yang layak buat si Widuri. Aku simpan uangnya baik-baik buat masa depan aku yang sebenarnya, yaitu kamu. Unceh, serius nih Mas. Pantesan aja si Widuri buluk banget. Kamu jarang kasih uang buat perawatan ya.
Bukan jarang lagi, tapi nyaris nggak pernah sih. Aku cuma kasih uang dapur aja. Kejam amat kamu, Mas. Yang penting kan aku sayang sama kamu, aku manjain kamu. Aku sengaja bikin si Widuri sengsara, biar dia kapok dan minta talak. Dan kamu berhasil. Ya, aku berhasil. Karena yang aku inginkan cuma kamu, Al. Cuma kamu seorang. Gak ada yang lain lagi. Alia tersenyum lebar. Dia merasa sangat istimewa. Andai saja Widuri mendengar ocehan Randy saat ini, pasti Widuri akan sangat sakit hati. Randy benar-benar tak memiliki hati. Tidak cukup dengan tidak memberikan sandang dan pangan yang layak, Randy juga kerap menyiksa Widuri bagai binatang. Dipukul, ditampar sampai diludahi. Oh iya, Mas. Apa kita perlu mengundang si Widuri ke acara pernikahan kita? Tanya Alia pada Randy. Gak usahlah sayang, nanti acara kita terkontaminasi sama bau ikan asin, hahaha. Hahaha. Randy dan Alia begitu kompak menggunjing Widuri. Padahal Widuri tidak seperti yang dituduhkan oleh Randy. Mereka memang tak akan mengundang Widuri, tapi mungkin saja kalau nanti Widuri akan datang memberi kejutan di acara pernikahan mereka. 23. Walaupun tinggal di perkotaan, tapi masih banyak hal yang belum pernah Widuri alami, salah satunya masuk ke sebuah klinik kecantikan langganan para artis dan influencer. Yang lebih membuat Widuri tercengang lagi, dirinya adalah satu-satunya klien yang akan dilayani hari ini karena Bian sudah membuking klinik itu khusus untuk Widuri. Selamat datang, Mbak Widuri. Sang pemilik menyambut kedatangan Widuri dengan ramah. Terima kasih, ucap Widuri pelan. Kita akan memulai dengan treatment yang paling dasar ya, jangan cemaskan tangan Anda yang cedera, kami pastikan akan melakukannya dengan aman. Widuri hanya manggut-manggut saja. Dia sangat kikuk berada di sana. Entah apa saja pengalaman yang akan ia dapatkan. Serangkaian perawatan ia dapatkan hampir pada setiap inci permukaan kulit dan setiap helai rambut. Hampir 5 jam full Widuri melewatinya. Bian menghukum Yasa sampai masa skorsingnya berakhir nanti. Yasa tidak diizinkan untuk pergi keluar rumah. Jarang-jarang sekali keduanya duduk bercengkrama bersama. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri. Bian dengan dunia bisnisnya dan Yasa dengan kebebasannya. Sore ini, mereka duduk bersama di halaman rumah di bawah pohon yang rindang. Papa mohon, kurang-kuranginlah bikin onar di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Apalagi kamu pakai atribut sekolah kamu sendiri, dampaknya dirasakan oleh banyak pihak. Bukan cuma papa aja yang dipermalukan, tapi sekolah kamu juga. Bian memulai ceramahnya. Ya udah, besok-besok tawurannya nggak akan pakai seragam. Sahut Yasa dengan santainya. Dia tak memiliki rasa segan, dia duduk malas bersandar pada kursi kayunya sambil sibuk memainkan kubus Rubiknya. Papa serius? Yas. Ya aku juga serius. Apa yang kamu dapat dari kegiatan tawuran itu? Papa tahu sendiri jawabannya. 24. Apa maksudnya? Aku tahu track record Papa di zaman SMA dulu. Bukannya Papa juga punya jadwal khusus buat tawuran setiap hari Sabtu? Bian hanya geleng-geleng kepala. Dari mana Yasa tahu kalau Bian juga adalah mantan anak nakal di zaman SMA dulu? Seketika Bian menyesali kenakalannya di masa lalu, karena itu malah dijadikan alasan oleh putranya untuk melakukan kenakalan yang sama. Kamu contoh yang baik-baik aja, Yas. Yang jeleknya nggak usah diikutin dong. Yasa tidak menanggapi, masih duduk dengan posisi yang sama. Dia jelas terlihat sangat bosan hanya menghabiskan waktunya seharian di dalam rumah. Tahun depan adalah tahun terakhir kamu di SMA, mulailah untuk fokus pada pelajaran. Papa akan mengatur jadwal privat les buat kamu. Enggak. Otakku udah ngebul belajar berjam-jam di sekolah. Kalau ditambahin sama les privat di rumah, bisa-bisa otakku turun mesin. Yas. Percaya ajalah, Pak. Aku pasti lulus kok. Gak usah parnoan gitu. Dengan ataupun tanpa ijazah,
aku tetap akan jadi penerus bisnis papa, iya kan? Anak ini. Bian sampai gemas berbincang dengan anaknya sendiri. Menghadapi anak 17 tahun seperti Yasa memang harus bersabar dan harus pintar-pintar mengatur ritme. Jika dikasari, maka itu akan dijadikan alasan lagi oleh Yasa untuk bersikap yang lebih kasar lagi. Oh iya, aku mau nanya serius ke papa. Kali ini Yasa yang memulai topik baru. Tanyakan aja. Apa tujuan papa bawa-bawa orang asing ke rumah ini? Mau dijadiin art juga? Kejam amat si orang lagi cedera gitu malah mau disuruh jadi art. Widuri. Iya siapalah itu namanya. Dia akan jadi calon mamamu, Yas.